Ante asik kalian ini ya. Salah satunya adalah menyepakati bahwa 3 partai ini akan mendukung pilkada tidak langsung. Karena ini adalah keinginan Prabowo yang disampaikan kepada Bahlil. Kemudian ada pembicaraan lain juga ya, bagaimana supaya pilkada tidak langsung ini seolah-olah demokratis dan juga aspek konstitusionalnya tuh gimana? Wait, seolah-olah demokratis. Gimana tuh? Nah, sikap SBY ini yang kemudian menjadi pertimbangan Demokrat juga saat ini gitu. Kok dulu kami menolak kencang gitu ya sampai membuat Perpu, kenapa sekarang harus menerima gitu. Tapi satu sisi sebetulnya sebelum pertemuan 4 petinggi partai politik di akhir Desember itu ada pertemuan SBY dan Prabowo. Jadi pertemuan selama 1,5 jam itu sebetulnya banyak membahas soal motor yang selalu konsisten mendukung pilkada lewat DPRD atau pilkada tidak langsung kan Golkar. Dan kenapa Golkar paling ngotot? Nah, mereka rupanya sudah membaca dan memetakan dan data sudah terbuka lebar kan ya, Ci? Halo warga paling bahagia di dunia. Jumpa lagi dengan podcast Bocor Alus Politik. podcast. Sama gue Raymond Desrikang. Saya Francisca Kristi Rasana. Egy Adiatama. Buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Dan pemirsa, untuk mendukung jurnalisme berkualitas, silakan langganan Tempus. Ya, orang-orang pintar, selamat siang. Selamat siang. Podcast ini membahas apa? Podcast. Nanti didengarkan nanti oleh presiden, ya kan? Pak Presiden itu hobi menonton podcast, ya kan? Jadi kita harus memberikan informasi yang terverifikasi, valid dan akurat nih untuk pemirsa kita. Apalagi yang nonton Presiden juga nonton podcast. Belum tentu nonton BAP, tapi tapi kan podcast ditonton. Ya, betul. Ya. Orang yang tahu Prabowo lebih dari Prabowo tahu Prabowo. Padahal kan kita baca buku ya, Paradoks Indonesia. Ya, dan solusinya. Betul. Ya, kan? Dan kita hari ini akan bicara soal pilkada lewat DPRD ya. Betul. Tidak langsung ya. Pilkada tidak langsung yang hari-hari ini tuh para elit partai meskipun disibukkan dengan berbagai isu persoalan lain ya, bencana Sumatera masih berlanjut penanganannya gitu kan, tetapi isu politik dan pembahasan soal pilkada lewat DPRD ini terus bergulir. Jalan gitu, terus. Bahkan mau tahun baru, malam tahun baruan aja mereka masih ketemuan nih, Ci. Betul, ya kan? Betul, di akhir Desember ya. Di akhir Desember itu mereka ketemu di rumah Dinas Bahlil Lahadalia di Widya Chandra. Di Widya Chandra, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Betul. Mereka bahas apa itu, Ci? Jadi awalnya pertama pertemuan mereka itu 3 partai dulu, Kanggi. Jadi ada Bahlil memang yang mengundang, Golkar Saibul jadi Baitnya ya. Ya, Saibul Bait. Hostnya tuh Golkar gitu. Golkar, kemudian ada Ketua Umum Kebangkitan Bangsa juga, Partai Kebangkitan Bangsa juga Muhaimin Iskandar. Kemudian juga ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Sebelumnya mereka makan pisang goreng. Tapi di sela-sela makan pisang goreng itu ada pembahasan-pembahasan. Salah satunya adalah menyepakati bahwa 3 partai ini akan mendukung pilkada tidak langsung. Karena ini adalah keinginan Prabowo yang disampaikan kepada Bahlil di hari ulang tahun Partai Golkar tahun 2024. Jadi sudah, kalau sekarang berarti sudah 2 tahun yang lalu ya. Gitu. Waktu 2024 itu, di akhir tahun 2024, Prabowo menyampaikan ke Bahlil bahwa pemilu kita ini sekarang ongkosnya itu sangat mahal. Kemudian waktu itu keduanya berbincang, lalu ada usulan untuk kita mengembalikan pilkada pada pilkada tidak langsung karena dianggap kosnya lebih murah gitu. Dan selama ini ternyata menurut Golkar selama ini ongkos demokrasi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi gitulah. Nah kemudian dibahaslah, disepakati. Itu klaimnya Bahlil. Itu klaimnya Bahlil. Dan kita nggak pernah tahu apakah itu lewat kajian yang betul-betul serius atau memang alasan untuk mengubah pilkada sekarang yang formatnya langsung rakyat mencoblos langsung entah gubernur, wali kota atau bupati
ke pemilihan lewat DPRD. Betul. Iya kan? Iya. Dan rasanya kayak dejavu ya, Ci ya. Karena di ulang tahun Golkar 2024 diulangi lagi tuh Prabowo di 2025 di ulang tahun Golkar juga kan. Betul. Tiap ulang tahun pembahasannya. Iya, ada langsung. Jangan-jangan naskah pidatonya template. Iya, pilkada. Jangan-jangan membuat naskahnya sama lagi dari tahun ke tahun nggak berubah. Dan di situ ya disepakati. Kemudian ada pembicaraan lain juga ya. Bagaimana supaya pilkada tidak langsung ini seolah-olah demokratis dan juga aspek konstitusionalnya tuh gimana? Wait, seolah-olah demokratis. Gimana tuh? Karena kan sebetulnya pilkada tidak langsung ini banyak ditentang oleh masyarakat sipil. Ketika Presiden Prabowo waktu itu menyampaikan pertama kali di HUT Golkar, langsung ada reaksi publik yang begitu besar terhadap apa yang disampaikan Prabowo waktu itu ya, pernyataan tentang gimana caranya pilkada tidak langsung tetap demokratis gitu. Klaimnya kan ya pilkada tidak langsung itu bisa demokratis. Misalnya calon-calonnya dipilih oleh masyarakat, tapi kemudian nanti dikurasi dan diseleksi oleh DPRD gitu. Nah, waktu itu dibahaslah opsi-opsinya apa saja untuk membuat pilkada tidak langsung atau lewat DPRD itu tetap melibatkan masyarakat. Oke. Ini kan empat elit partai ya bertemu, PKB, PAN, Gerindra, dan Golkar. Sementara koalisi Merah Putih atau koalisi pendukung Prabowo itu kan ada partai yang lain. Yang resmi kan Demokrat, ya kan, PKS, dan juga meskipun Nasdem tidak declare secara resmi sebagai anggota koalisi, tapi mereka mendukung pemerintah. Mereka nggak diajak atau memang nggak bisa datang tuh, Ki? Jadi memang yang diundang oleh Bahlil sebagai tuan rumah ini memang partai-partai yang sikapnya sudah clear nih soal pilkada tidak langsung, bahwa mereka mendukung gitu. Dan ini tercermin sebenarnya dalam 2014 kan wacananya juga sempat muncul gitu, dan partai-partai yang hadir itu termasuk partai-partai yang mendukung pilkada tak langsung saat itu. Jadi ini koalisi lama lah. Nah, seperti Demokrat itu kan dulu justru menolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu justru secara membatalkan lewat Perpu pilkada tak langsung yang sebenarnya sudah disepakati oleh DPR saat itu gitu. Nah, ini baru akan diundang katanya ya, Caya, setelah pertemuan kemarin baru akan diundang lagi gitu. Nah, mereka akan segera berkomunikasi nih Kang dengan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua Partai Demokrat ya, ataupun dengan Presiden PKS gitu ya. Yang sikapnya saat ini masih belum jelas nih, karena bagaimanapun mereka kan koalisi gitu ya, dan belum menyatakan sikap yang clear apakah mau atau tidak nih dengan kebijakan pilkada tidak langsung ini. Ya, meskipun kalau kita baca juga, dan gue dapat statement juga ya dari Partai Demokrat yang sudah resmi bahwa mereka akan mengikuti sikap Presiden Prabowo. Betul. Yang mana kalau kita baca pernyataan sikap Partai Demokrat ini juga tidak tegas untuk mendukung atau menolak pilkada lewat DPRD ini. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa ini ikut Presiden Prabowo. Prabowo sendiri sebenarnya sudah menyatakan sikap, kan, mendorong pemilihan lewat DPRD atau pilkada tidak langsung gitu kan. Nah, memang belum diketok atau diputuskan secara resmi kan ya, Ci ya. Nah, ini mereka menurut gue riding gitu loh, sambil menunggu atau buying time Prabowo menyatakan sikap secara resmi sebagai kepala negara atau sebagai presiden. Nah, itu ada pertemuan tersembunyi tuh. Gimana tuh? Pintar. Nanti ya, di tengah-tengah ya. Dan dalam pertemuan 4 elit partai ini kan 3 partai datang duluan. 3 partai datang duluan, mereka sudah menyepakati. Kemudian ada 1 petinggi partai yang datangnya belakangan atau beberapa menit sebelum pertemuan itu bubar. Yakni Sufmi Dasko Ahmad, yang juga tersebar ya fotonya di berbagai media gitu. Dan Dasko ini baru datang dari Sumatera, Pulau Sumatera untuk menangani banjir waktu itu. Kemudian dia mendengar laporan dari Bahlil Lahadalia. Nah, ini menurut beberapa narasumber kita di partai politik pendukung pemerintah yang mengetahui pertemuan itu bahwa Bahlil menyatakan bahwa ini harus segera kita eksekusi di DPR karena supaya untuk memetakan kekuatan koalisi nih di daerah tuh seperti apa, dan pembagian kursi-kursinya itu nanti jelas mana yang Demokrat, mana yang Golkar, mana yang Gerindra, mana yang PKB dan sebagainya. Dalam pertemuan itu ada informasi bahwa sebenarnya Dasko menarik ulur tuh karena sebetulnya
DPR atau Gerindra sendiri di DPR itu terpecah juga soal pilkada belum tidak solid langsung ini. Ya ada yang mendukung sekarang nih harus dieksekusi pilkada tidak langsung, atau ntar dulu deh, ini belum penting gitu. Yang penting buat kita sekarang adalah pemerintahan yang sekarang sama menyiapkan 2029. Oke. Dan dalam pertemuan atau setelah Dasko datang, disampaikan lagi ya bahwa alasan Golkar mendorong pilkada lewat DPRD itu salah satunya adalah kos pemilu atau pemilihan yang mahal banget ya. Betul. Dan ini diulang-ulang terus oleh Prabowo. Padahal faktanya kita temukan gimana tuh? Kita kan udah pernah diskusi, wawancara juga ya, ketemu dengan politikus-politikus atau elit partai yang sudah pernah mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Bener nggak sih mahal gitu? Berapa ongkos politik yang mereka keluarkan ya? Ya kalau bicara besar sebenarnya memang besar Kang. Untuk pilkada ya, kita pernah bicara tuh dengan Ahmad Ali. Saat itu dia pernah mencalonkan sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah ya saat itu, dan dia kan pengusaha tambang juga gitu. Duitnya banyak memang. Dan dia mengklaim memang saat itu habis bisa sampai 50 miliar gitu ya. Hanya untuk biaya pilkada saja, dan itu pun dia gagal gitu ya. Dan kita wawancara juga dengan calon gubernur Jawa Timur misalkan saat itu Luluk Hamidah ya. Dia mengklaim hanya keluar sekitar 10 sampai 15 miliar. Hasilnya suara dia paling kecil gitu di antara calon lain. Itu gubernur Kang, tingkat provinsi. Nah, tingkat kabupaten itu lebih kecil tapi memang tetap besar lah ya. Misalkan di sudah tapi belum gitu. Kecil tapi besar. Kecil tapi besar. Lebih kecil dari gubernur. Sama sudah tapi belum gitu kan. Aduh, iya betul. Ternak ya. Iya, tapi angkanya lebih kecil dibanding provinsi memang. Kalau di Bupati ini, kita wawancara beberapa petinggi partai juga ya. Itu kisarannya hanya untuk biaya kampanye, logistik dan lain-lain itu hanya sekitar 2-3 miliar gitu. Tapi misalkan ditambah dengan mahar politik gitu ya, yang harus dibayarkan ke partai gitu ya. Angkanya bisa membengkak tuh, bisa sampai 2 kali lipatnya tuh. Belum lagi saksi kan, Gi? Belum lagi saksi, betul. Ada partai atau kandidat yang memang membebankan biaya saksi itu kepada partai politik. Betul. Tapi ada juga partai atau calon kandidat yang membebankan biaya saksi itu kepada si pasangan calon. Sehingga kalau misalnya hitung-hitungannya bisa jadi 2-3 kali lebih banyak dibandingkan biaya yang faktual keluar gitu kan. Betul, dan memang dari hasil obrolan kita dengan calon kepala daerah ini yang besar ini justru bukan murni di urusan pilkadanya gitu. Seperti Mat Ali. Dia mengakui yang besar ini kayak seperti contohnya biaya untuk mengirimkan sejumlah pendukungnya berangkat haji. Oke. Artinya itu gula-gulanya yang justru mahal gitu, dan ini kan sebenarnya tidak tercantum dalam aturan pilkada gitu, dan terserah masing-masing calon gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya membengkak nih biaya-biayanya. Ya itu pun tanpa jaminan dia akhirnya menang gitu ya. Mat Ali juga ya dia mengaku ya cukup kehabisan duit lah setelah itu ya. Tapi mau nggak mau memang prosesnya seperti itu kalau kata dia dalam pilkada gitu ya. Tapi kalau kita kritik ya sebenarnya argumen bahwa kos politik atau kos pemilihan ini mahal itu bisa kita salahkan juga politikus atau pasangan calon atau partai politik yang selama ini mendidik pemilih atau konstituen untuk mengharapkan adanya amplop, serangan fajar atau gula-gula agar mau memilih gitu. Kalau mereka dari awal mendidik bahwa terjun ke politik atau memilih suatu kandidat itu mestinya berdasarkan pada program, ya kan, komitmen janji kepada konstituen dengan pekerjaan-pekerjaan yang konkret, bikin jalan, sekolah gratis dan lain sebagainya, itu transaksi atau cost-nya itu mungkin bisa lebih mahal gitu. Kalau sekarang katakanlah Golkar mengklaim bahwa pilkada ini mahal ya karena salah mereka juga gitu loh, membiasakan praktek-praktek entah politik uang atau hal-hal yang membuat kos politik itu menjadi lebih mahal. Belum lagi mahar. Kang, mahar ke itu partai politik. Untuk mendapatkan rekom kan, Ci? Betul. Jadi ada nih politikus di beberapa partai yang cerita, salah satunya PKS itu cerita bahwa untuk menjadi bupati atau wali kota, minimal banget seorang calon itu mengeluarkan 2 miliar. 2 miliar itu ongkos untuk apa? Yang pertama, ongkos untuk saksi, yang kedua adalah ongkos untuk kampanye sendiri. Kemudian
belum lagi plus misalnya nanti ada biaya lain-lain. Nah, jamak di partai-partai lain juga biaya lain-lain itu adalah biaya mahar. Kemudian gue nanya kan, berapa sih biaya mahar itu? Macam-macam tergantung partainya. Tapi di sebuah partai itu satu calon bupati dan wali kota itu membutuhkan biaya mahar sekitar minimal 3 miliar. Bupati wali kota ya? Bupati wali kota, belum gubernur. Gubernur pasti lebih tinggi lagi. Iya, betul. Dan mahar itu kan untuk mendapatkan tadi kata Rikang. Rekomendasi. Baru surat rekomendasi. Ya, belum tanding lah kira-kira. Iya. Tiket masuk dulu nih. Iya. Baru tiket tuh. Belum tanding ke gelanggang gitu Betul, kan. betul. Oke. Nah, dalam pertemuan itu kos pembahasan. Iya. Jadi salah satu topik pembahasan. Mm-mm. Yang berikutnya apa lagi sih yang mereka bahas tuh? Skemanya mereka sempat singgung nggak? Mereka Iya. sudah ada otak-atik gitu kah atau rencana-rencana gitu ya? Ya, kalau di Golkar itu sebetulnya sudah ada kajian selama 1,5 tahun setelah Bahlil berbicara dengan Presiden kan. Ada beberapa opsi ya. Yang pertama adalah pilkada tidak langsung secara full atau Total keseluruhan, ya, semua gubernur, bupati, wali kota, oke. Terus juga ya sampai provinsi sampai daerah lah ya, daerah tingkat 2. Nah, kemudian ini caranya gimana nih kalau supaya masyarakat terlibat? Yakni ketika mereka DPRD atau partai-partai politik ini mengusulkan memilih calon, itu masyarakat yang mengusulkan namanya. Kemudian diseleksi lah di dalam partai dan juga di DPRD. Tapi masalahnya satu, calon independen ini gimana nasibnya, gitu kan? Nah, ada pembahasan di partai-partai bahwa calon independen tetap bisa dilibatkan, nanti ada cantolan aturannya. Tapi kemudian dari sisi politiknya agak sulit, karena kan ya. gimana caranya partai politik milih calon independen ya, gitu. Dan juga yang kedua ini ada opsi yang namanya asimetris. Asimetris ini sudah sejak 2019 sebetulnya muncul. Asimetris itu hanya berlaku, pilkada tidak langsung hanya berlaku di beberapa daerah yang dianggap misalnya satu tingkat pendidikan politik masyarakatnya masih rendah. Yang kedua misalnya daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang 3T, yang ongkos logistik untuk mengirimkan surat suara dan segala macam itu mahal. Yang ketiga di daerah-daerah perbatasan yang dianggap secara keamanan itu rawan dan rentan disusupi asing. Ante asing kalian ini ya. Oke. Menarik bener-bener juga. Kayak choir gitu. Tapi artinya mereka sudah lumayan siap lah ya membicarakan skema dan lain-lain. Artinya ada yang ditugaskan lobby juga dong? Setelah pertemuan itu ada yang ditugaskan lobby. Sebetulnya di setiap partai kemudian menugaskan para kadernya untuk bicara mendukung pilkada tidak langsung. Ada juga lobby dari Sekjen Partai Gerindra, Sugiono. Sebetulnya Sugiono menghubungi beberapa partai politik yang sikapnya masih abu-abu. Salah satunya PKS. Sekjen PKS itu juga dihubungi oleh Sekjen Gerindra, Sugiono tadi, untuk paling tidak menyatakan sikap terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, salah satu untuk mempersiapkan lah revisi Undang-Undang Pemilu, dan salah satu highlightnya adalah pilkada tidak langsung itu. Lalu juga di waktu yang sama Sekjen Nasdem kan menyatakan sikap bahwa Nasdem akan mengikuti atau seiring sejalan dengan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo atau sikap dari pemerintah Presiden Prabowo kan. Masalahnya di Nasdem ini unik, Kang. Kenapa? Nasdem itu ketua umumnya sedang berlibur di Eropa. Dan belum ada komunikasi langsung antara kader-kader Nasdem di DPR dengan ketua umumnya. Oke, jadi mereka masih belum ada perintah. Ya. Statement sementaranya adalah dari ketua fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, bahwa Nasdem akan mengikuti pemerintahan Presiden Prabowo. Oke. Tapi kalau ngelihat polanya, taktiknya gitu, gue jadi keingat nih Cik Gi, dengan cara partai-partai menyuarakan narasi perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Mirip ya. Mirip kan? Waktu kita nulis dan ada trompet-trompet itu kan. Jadi yang pertama itu kan adalah partai-partai politik dulu kan waktu itu Golkar, Caimin kan, betul. PKB. Ini kan komposisi partai yang sama dengan mereka yang pada waktu 3 periode testing the water itu. Betul. Nah sekarang kan mereka juga dan testing the water. Bagaimana sih kalau pilkada lewat DPRD itu dijalankan, ya kan? Jadi Kang Gi, memang di pertemuan 4 petinggi partai itu ada politikus yang tahu kan, dan setelah itu mereka bercerita ke kita bahwa
sebetulnya partai-partai politik itu juga sedang tes ombak. Ya, Sedang tes ombak. Kira-kira pastilah tes ombak mereka kan. betul, kalau misalnya digaungkan nih gimana sih respons publik, dan ternyata benar kan banyak kemudian publik yang bereaksi untuk menolak lagi. Iya. Dan kemarin di Hambalang waktu Prabowo mengadakan retret lagi dengan para menterinya, itu disampaikan kepada para menteri supaya menteri-menteri dari partai politik untuk stop dulu bicara soal pilkada tidak langsung. Mereka juga tidak mau terulang Agustus kali ya. Ada trauma Agustus juga, demo besar ya. Iya, itu yang menjadi salah satu ini juga pertimbangan kenapa kemudian mereka nggak begitu ngegas gitu ya. Iya, iya. Dan gue bacanya tentu saja adalah ketakutan partai-partai ini kehilangan atau ditinggal konstituennya kan. Betul. Karena bagi mereka pilkada langsung ini adalah sarana penyaluran hak politik yang paling konkret gitu kan. Nah, kalau kemudian ini dicabut dan kemudian dialihkan kepada DPRD, masyarakat tidak punya lagi hak politik untuk memilih dan menentukan siapa pemimpinnya. Dan pasti ini yang dihitung oleh partai politik. Betul. Kalau gue ini ngegas terus gitu kan, pilkada DPRD terus. Nah, ini wah berarti ini pendukung dan bisa selesai tuh pemilihnya gitu kan. Itu yang membuat juga Nasdem dan Demokrat sebenarnya gamang-gamang tuh. Oh, mereka belum bersikap karena salah satunya pertimbangannya itu ya, Ci ya? Iya, mereka kan mau tidak mau harus bersikap sejalan dengan pemerintah. Ya. Tapi mereka tidak mau declare bahwa partai mendukung pilkada tidak langsung karena takut konstituen mereka lepas. Apalagi partai-partai yang di kelompok tengah gitu ya. Iya. Gue nambahin konteks sedikit, Cak, soal penolakan Demokrat ini yang bukan penolakan ya, sikap yang belum jelas dari Demokrat ini ya. Karena memang 2014 kalau kita tarik ke belakang lagi ya, memang wacana pilkada DPRD ini sudah sempat disepakati sebenarnya oleh DPR. Saat itu motornya ada PKB dan juga Golkar ya. Saat itu yang menolak PDIP gitu. Nah, Demokrat saat ini presidennya SBY ya saat itu ya. Juga belum bersikap tuh. Nah, cuman ketika mereka DPR mengambil sikap saat itu tidak tanpa sepengetahuan SBY. Jadi saat itu SBY lagi di luar negeri ya, di acara PBB ya, Cak ya. Iya, di New York. Betul. Nah, keputusan itu diambil oleh DPR tanpa sepengetahuan presiden gitu, dan SBY merasa dia adalah produk dari pemilihan langsung gitu ya. Karena itu dia juga ingin pemilihan langsung tetap ada gitu. Dia tidak ingin membawa legacy di pemerintahan dia gitu saat itu, bahwa pilkada ini berubah, dihapus atau berubah ketika gitu dia. Betul. Kalau waktu itu dia di ujung kan, hampir selesai, betul. Kepresidenannya kan. Betul, dan koalisi lagi kencang-kencangnya saat itu karena untuk pilpres kan. Nah, karena dia menolak saat itu, akhirnya ketika pulang dari PBB itu, SBY langsung mengeluarkan Perpu tuh, yang kemudian membatalkan hasil dari putusan DPR saat itu ya, dan sampai sekarang kita masih menikmati pilkada langsung ya, salah satunya karena itu gitu. Nah, sikap SBY ini yang kemudian menjadi pertimbangan Demokrat juga saat ini gitu. Kok dulu kami menolak kencang gitu ya, sampai membuat Perpu, kenapa sekarang harus menerima gitu. Tapi satu sisi ya mereka juga bagian dari koalisinya Prabowo gitu. Ini yang membuat mereka menjadi gamang gitu ya. Ya, sebetulnya di internal Demokrat pernah ya SBY itu bercerita kepada para kadernya gitu ya. Di waktu Demokrat mengadakan retret pertama di Pacitan di sekitar bulan Juni-Juli 2025 kemarin. Dan saat itu SBY menyampaikan alasan mengapa waktu itu Demokrat memilih untuk mengeluarkan Perpu. Pemerintahan ya waktu itu mengeluarkan Perpu di bawah kepemimpinannya dia gitu. Dan waktu itu sebetulnya Demokrat kan juga terpecah di DPR, sampai ada yang walk out gitu ya, ada yang betul ada yang memilih pilkada tidak langsung, ada yang memilih pilkada langsung gitu. Dan kemudian ada pertemuan yang menarik setelah itu. Sebetulnya sebelum pertemuan 4 petinggi partai politik di akhir Desember itu ada pertemuan SBY dan Prabowo di Kertanegara. Sehari sebelumnya, tanggal 27 Desember 2025, Prabowo mengundang SBY ke Kertanegara. Sedikit memang yang mengetahui pertemuan ini. Pertemuan berjalan sekitar 1,5 jam. Tapi Tempo tahu kan jadi tempat sampah di situ. Janganlah masuk tempat sampah. Ngomong jadi Bobby Kertanegara. Bukan Bobby yang lain kan. Ya, jadi pertemuan selama 1,5 jam itu sebetulnya banyak membahas soal banjir gitu ya, kemudian soal ekonomi, soal rencana
Prabowo ke luar negeri dan sebagainya. Tapi di ujung kemudian Prabowo meminta pendapat SBY lah soal pilkada, dan di situ SBY menyampaikan juga. Stop. Selengkapnya baca di majalah Tempo. Tantang. Artinya ada pertemuan lah ya, Yeah. SBY dan Prabowo untuk membahas pilkada langsung. Selengkapnya baca majalah Tempo. Padahal udah mau gue bocorin ini. Salin Rikang berarti. Gi, ini kan dari tadi kalau kita lihat dan kita petakan ya, motor yang selalu konsisten mendukung pilkada lewat DPRD atau pilkada tidak langsung ini kan Golkar. Iya. Nah, kita juga tanya-tanya tuh kepada partai politik, elit partai itu kan, kenapa Golkar paling ngotot? Nah, mereka rupanya sudah membaca dan memetakan, dan data sudah terbuka lebar kan ya, Ci? Ya. Bahwa Golkar ini berdasarkan hasil pemilu 2024, mereka itu menang atau menguasai DPRD di 14 provinsi Ya. dan juga lebih dari 100 kabupaten kota. Tuh. Ya kan, ini jumlah yang Besar. terbesar bahkan ya kalau Ya. dibandingkan partai-partai yang lain gitu. Imbang dengan beberapa tempat imbang dengan PDIP dan Gerindra. Persis. Tapi kalau di total mereka yang terbesar Provinsi lah ya. yang terbesar ya. Yang terbesar gitu kan. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh partai politik lain bahwa termasuk di koalisi Prabowo sendiri ya, mereka saling intip bahwa ini kalau sampai gol pilkada lewat DPRD atau pilkada tidak langsung ini, Golkar yang paling diuntungkan. Betul. DPRD mereka mayoritas, sehingga mereka bisa minimal mempengaruhi, mendrive pemilihan kepala daerah yang dikehendaki oleh partai politik tertentu itu. Belgianya kuat lah ya. Iya. Ya betul. Memang Golkar ini kan tidak punya presiden, tapi pembahasan di internal Golkar, tapi mereka keinginannya adalah menguasai daerah. Ya. Apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2024 ya. Pada waktu itu ada demonstrasi besar juga yang diikuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Ya. Yang menggemparkan sekali dan mengubah konstelasi politik. Pada waktu itu Mahkamah Konstitusi membuat putusan bahwa ambang batas atau threshold kepala daerah itu tidak lagi 25% atau 20%. Iya, betul. Nah, dulu pencalonan kepala daerah sebelum adanya putusan MK itu adalah 25% suara sah atau 20% kursi DPRD. Jadi partai politik yang mau mencalonkan harus memenuhi itu. Tapi oleh MK kemudian diubah peraturan atau ketentuan thresholdnya. Tidak lagi setinggi itu, tetapi disesuaikan atau dicocokkan dengan jumlah daftar pemilih tetap. Ini kemudian thresholdnya turun. Dan hari ini kemudian dibaca oleh partai politik dengan adanya putusan MK itu, termasuk koalisi partai politik di pendukung Prabowo ya, Ci. Mereka membaca bahwa threshold yang turun ini punya potensi bagi kader-kader mereka untuk maju. Betul. Iya kan? Tarung bebas ya. Tarung bebas, berkompetisi secara secara fair gitu ya di pemilihan itu, sehingga ada peluang nih kader gue juga bisa menang. Betul. Gitu loh. Nah, kalau lewat DPRD akan lebih rumit pertarungannya gitu loh. Betul, karena kan harus ada kesepakatan, lobby-lobby dan sebagainya. Itu yang membuat partai-partai politik yang suaranya tidak sebesar Golkar, Gerindra dan PDIP di daerah itu kemudian gamang. Ragu mereka ya, karena punya peluang tadi. Iya, betul. Tapi rasa-rasanya seperti Agustus juga nih, kayaknya rencana ini juga nggak akan semulus itu kan. Iya. Karena kita tahu sekarang penolakan khususnya dari masyarakat sipil ya, dan ada juga dari partai gitu. Sudah mulai terlihat nih gitu. Misalkan ada beberapa yang kemudian meminta fatwa gitu kepada MK soal pilkada langsung gitu. Karena kan prinsip pilkada kalau menurut MK ini kan lu berjurdil ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu. Nah, tapi kan ini belum dibuat fatwa ya, pernyataan itu. Nah, sekarang sudah ada nih beberapa yang mulai minta gitu koalisi masyarakat sipil keluarkan dong gitu agar kemudian menegaskan bahwa pemilu itu harus langsung gitu. Nggak bisa nih dimaknai sebagai tidak langsung walaupun itu katanya partisipatif gitu ya. Nah, di koalisi masyarakat sipil ini sampai datang ke PDIP ya, yang saat ini partai yang masih menolak, paling keras menolak ya sejauh ini ya. Untuk dan kenapa PDIP? Karena dianggap sebagai pihak yang punya legal standing dong. Betul. Ya kan? Oh iya, betul. Soal fatwa ini, masalahnya adalah setelah kita wawancara dengan mantan-mantan hakim konstitusi gitu ya, sikap MK ternyata hanya bisa dibaca lewat putusan gitu, bukan fatwa. Pun bisa
mereka membuat fatwa itu sikapnya tidak mengikat kan. Dan ya sebatas legal opinion saja gitu. Nah ini yang kemudian sulit gitu, dan dalam sejarahnya gitu ketika ada yang meminta fatwa itu tidak pernah dikabulkan juga oleh MK gitu. Nah ini mungkin yang agak kesulitan masyarakat sipil untuk meminta fatwa itu. Nah tapi selain meminta fatwa ke MK ya, mereka juga sebenarnya sudah membuat semacam kajian soal undang-undang pilkada ya, undang-undang pemilu sebenarnya, termasuk di dalamnya undang-undang pilkada gitu. Nah ini yang coba mereka dorong agar bisa diakomodasi oleh DPR gitu. Nah cuman sekarang kan prosesnya belum berjalan resmi ya di DPR karena sempat tarik ulur kemarin kan. Awalnya dibalik gitu pembahasannya undang-undang pilkada, lalu ditarik kemudian ke Komisi 2 dan baru akan dibahas rencananya di tahun ini gitu. Nah ini yang sedang didorong terus oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Tadi sikap Koalisi Masyarakat Sipil ya untuk mencegah agar pilkada lewat DPRD itu tidak goal gitu. Tapi bagaimana dengan partai politik nih? Apa terutama kayaknya PDIP ya yang sangat ngotot untuk tetap pilkada langsung ya, Ci? Ya betul. Jadi PDIP itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu sudah menyampaikan di rapat rapat besar PDIP di awal tahun 2025. Sudah 1 tahun yang lalu ya. Berarti untuk menyampaikan bahwa PDIP sendiri menolak pilkada tidak langsung karena satu tidak memenuhi asas demokratis, dan yang kedua cantolan konstitusinya juga nggak ada, mau dicantolkan kemana gitu. Dan di 2014 kan juga PDIP waktu itu menolak kan. Nah kemudian juga di DPR biasanya PDIP kan pecah nih, suaranya kan ada 2 nih, sayap kanan, sayap kiri gitu. Kalau ini solid. Karena sudah ada fatwa. Lagi-lagi fatwa ya. Fatwa, karena sudah ada instruksi dari ketua umum mereka bahwa ya sikap partai sudah jelas, partai menolak pilkada tidak langsung. Dan juga sebetulnya PDIP sudah membuat roundtable gitu, Kang. Selama 2 kali, waktu bulan Desember untuk mengundang masyarakat sipil juga, pakar-pakar hukum dan juga dosen-dosen dari kampus nih gitu, untuk membedah lah revisi undang-undang pemilu, wabil khusus soal pilkada tidak langsung itu mudaratnya apa saja gitu, dan mengapa pemilu atau pilkada langsung ini harus tetap dilaksanakan gitu. Dan juga PDIP memikirkan opsi dari masukan dari masyarakat sipil tadi untuk gimana caranya menekan budget pilkada tanpa sistemnya yang diubah. Sebetulnya ada lagi satu yang diwaspadai oleh partai politik dan masyarakat sipil sekarang, karena ada kemungkinan di DPR itu sedang dibahas untuk mencongkel pembahasan soal revisi undang-undang pilkada, itu dikeluarkan tuh dari paket undang-undang pemilu. Dari harusnya Komisi 2 ya. Iya, harusnya Komisi 2. Nah, kekhawatirannya adalah jangan-jangan kalau ini nanti dibahas sendiri, selap-selip gol gitu. Ya. Oke. Kayaknya udah cukup panjang, Kang. Cak. Kita tadi udah ngomongin sikap partai, sikap Koalisi Masyarakat Sipil. Sikap Tempo gimana, Kang? Ini menarik. Kita melihat bahwa pilkada langsung yang pertama kali dilaksanakan pada 2005 sampai 2024 kemarin ya, yang terakhir, artinya sudah 20-an tahun berjalan, memang banyak persoalan. Kita nggak bisa memungkiri itu ya. Ada politik uang, kemungkinan artis atau vote getter itu bisa menjadi kepala daerah, begitu kan. Dan persoalan-persoalan lain selama pemilihan kepala daerah itu ada, iya betul. Tapi kemudian bukan berarti model atau skema pemilihan langsung ini harus diubah dengan pemilihan lewat DPRD, ya kan. Dan kita mesti tahu atau memberikan semacam alarm lah. Kalau sampai pemilihan lewat DPRD ini goal, ini bisa menjadi pintu masuk untuk pemilihan presiden lewat MPR. Sebagaimana era Orde Baru 32 tahun ya berkuasa pada waktu itu. Nah, ini suatu hal yang sangat berbahaya gitu. Padahal pemilihan atau hak politik untuk memilih pemimpin secara langsung itu selain demokratis, itu juga bagian dari hak politik kita sebagai warga negara, menentukan siapa pemimpinnya. Dan kalau pemimpin itu sampai tidak bekerja, tidak optimal, kita bisa koreksi lewat pemilihan kepala daerah itu gitu. Kalau kemudian ini dicabut, kita tidak punya hak politik lagi gitu. Dan bahaya tadi yang gue bilang, Ci, Gi, ini bisa jadi pintu masuk. Karena apa? Kita mesti melihat juga
Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hari ini itu punya visi misi partainya ya, ADART, untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli atau yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Kalau kita melihat kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu, pemilihannya kembali pada pemilihan presiden ya, kembali pada MPR. Nah, ini yang sungguh berbahaya kalau sampai di daerah goal bisa menjadi pintu masuk atau pijakan di level yang lebih tinggi di pusat. Bukan tidak mungkin. Iya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana hak politik warga di daerah, hak politik di tingkat lokal itu hari ini itu sudah dihabisin sedemikian rupa. Misalnya apa? Dalam hal transfer ke daerah. Di era Prabowo ini kan sudah dikurangi habis-habisan tuh, ya kan? Itu dari sisi fiskal. Nah, kalau sekarang dari sisi politiknya, hak politik warganya dicabut lewat pemilihan lewat DPRD, otonomi yang sudah berjalan selama ini, ya sudah tinggal omong kosong saja gitu. Jadi level politik di tingkat lokal, otonomi di tingkat lokal itu sudah tidak ada sama sekali. Artinya apa? Prabowo ingin menarik semuanya pada pemerintahan yang sentralistik. Dan Prabowo mesti ingat ya bahwa dulu ayahnya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo memberontak dalam Permesta karena memprotes gaya kepemimpinan Soekarno yang terlalu sentralistik, gitu kan. Apakah Pak Prabowo lupa dengan perjuangan ayahnya dulu yang memprotes pemerintahan yang sentralistik ala Soekarno? Nah, sekarang dia ingin mempraktekkan pemerintahan yang sentralistik itu. Nah, ini Prabowo mesti ingat, jangan lupa sejarah. Dan Prabowo harus membaca bukunya sendiri yang judulnya Paradoks Indonesia, karena di sana ada pemikiran-pemikiran Soekarno yang dituliskan oleh Prabowo. Oke, cukup ya. Siap. Kang Gi, nanti dibaca di laporan Majalah Tempo. Betul, yang akan terbit di hari Minggu, teman-teman. Yang nulis Cica. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di youtube.tempo.co, dan teman-teman bisa juga mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Dadah.